Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video mengenai penanganan pasca panen tanaman microgreen selada merah oleh Cernovita Azara Putri dengan NIM 2010512220010. Materi yang pertama yakni tentang latar belakang selada merah di Indonesia. Selada merah dengan nama latin Lactuca sativa L merupakan varietas selada dengan daun berwarna merah atau ungu tua yang biasanya memiliki teksturnya dan daun yang bergerigi. Latar belakang keberadaan selada merah di Indonesia berkaitan dengan sejarah penyebaran tanaman ini serta adaptasinya terhadap kondisi lingkungan lokal. Selada merah diyakini berasal dari Asia Tengah dan telah tersebar luas di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia melalui perjalanan perdagangan dan migrasi manusia. Tanaman ini dikenal memiliki sifat adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi iklim termasuk iklim tropis di Indonesia. Ketersediaan varietas ini di Indonesia juga dapat disebabkan oleh perkembangan perdagangan dan permintaan pasar akan variasi tanaman sayuran. Selain itu, inovasi dalam budidaya tanaman dan peningkatan kesadaran akan manfaat kesehatan dari konsumsi sayuran telah mendorong pertumbuhan popularitas selada merah di Indonesia. Kini, tanaman ini dapat ditemukan di berbagai daerah, baik dalam skala komersial maupun di pekarangan rumah sebagai tanaman hias atau sayuran konsumsi sehari-hari. Memasuki materi kedua, yakni latar belakang microgreen selada merah di Indonesia. Teknik mikrohijauan selada merah populer di Indonesia karena pertumbuhannya yang tergolong cepat dan cocok dengan iklim tropis yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selada merah pada tahap mikrohijauan memiliki kandungan nutrisi tinggi, menawarkan nilai gizi yang kaya dibanding tahap pertumbuhan selanjutnya. Hal ini menarik bagi mereka yang perhatikan aspek nutrisi dalam konsumsi makanan. Kelebihan teknik mikrohijauan adalah fleksibilitasnya dalam penanaman. Tanaman ini bisa ditanam dalam ruang terbatas seperti pot atau nampan, ideal untuk individu dengan ruang terbatas atau di lingkungan perkotaan. Hal ini membuat mikrohijauan menjadi pilihan yang praktis untuk ditanam di berbagai tempat Indonesia tanpa memerlukan lahan yang luas. Materi berikutnya mengenai manfaat microgreen selada merah secara garis besar. Penanaman selada merah dengan teknik mikrohijauan memberikan banyak manfaat, yakni pada tahap mikrohijauan selada merah kaya akan nutrisi, termasuk vitamin, mineral, dan antioksidan. Tingginya kandungan nutrisi pada tunas-tunas muda ini menjadikannya pilihan sehat untuk meningkatkan asupan nutrisi. Selain itu, teknik mikrohijauan sangat efisien dan ramah lingkungan. Penanaman ini membutuhkan ruang terbatas dan dapat dilakukan di dalam ruangan, cocok untuk lingkungan perkotaan. Efisiensi penggunaan air dan energi dalam mikrohijauan membuatnya ramah lingkungan dibandingkan metode pertanian konvensional. Berikutnya, materi keempat mengenai tahap pasca panen microgreen selada merah. Secara garis besar, tahapan pasca panen microgreen selada merah terdiri dari 5 tahapan, yakni yang pertama adalah pembersihan, kedua pengeringan, 3 pemisahan, 4 penyimpanan, dan 5 pengemasan. Pada tahapan pertama yakni pembersihan, tunas-tunas muda yang telah dipanen perlu dibersihkan secara lembut untuk menghilangkan sisa media tanam atau kotoran lainnya. Ini bisa dilakukan dengan mencuci tunas-tunas tersebut menggunakan air bersih atau menyaring dengan hati-hati. Tahapan kedua yakni pengeringan. Tunas-tunas selada merah yang telah dibersihkan perlu dikeringkan dengan cara yang tepat untuk mengurangi kelembapan. Pengeringan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengering atau dengan menempatkannya di tempat yang terkena sirkulasi udara baik. Namun, hindari paparan sinar matahari langsung yang dapat menyebabkan layu pada tunas-tunas muda. Tahapan ketiga adalah pemisahan. Tunas-tunas muda selada merah dapat dipisahkan dari batangnya sesuai kebutuhan. Biasanya, bagi konsumen mikrohijauan, hanya bagian daun yang digunakan. Pemisahan ini dilakukan secara hati-hati untuk memastikan hanya bagian yang diinginkan yang tersedia untuk konsumsi. Setelah itu, tunas-tunas muda dapat disimpan dalam wadah kedap udara dan ditempatkan di tempat yang dingin seperti kulkas untuk memperpanjang masa simpannya. Tahapan keempat adalah penyimpanan. Tunas-tunas muda selada merah dapat ditempatkan dalam wadah yang dapat menahan kelembapan dan udara agar tetap segar lebih lama. Pilih wadah yang bersih dan kering, lalu letakkan tunas-tunas muda tersebut di dalamnya. Dan tahapan kelima adalah pengemasan. Letakkan tunas-tunas muda selada merah ke dalam wadah atau kantong plastik dengan hati-hati. Pastikan untuk tidak menumpuknya terlalu padat agar tidak merusak atau meremukkan tunas-tunas tersebut. Jika menggunakan kantong plastik, pastikan untuk menghilangkan sebanyak mungkin udara dari dalam kantong sebelum menutupnya sepenuhnya. Materi kelima adalah penyimpanan dan pengemasan. Setelah dipanen dan dibersihkan, pastikan tunas-tunas tersebut benar-benar kering sebelum disimpan. Kelembaban berlebih dapat mempercepat pembusukan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan wadah atau kantong plastik kedap udara yang bersih. Jika menggunakan wadah,
pastikan wadah tersebut steril sebelum digunakan. Tempatkan tunas-tunas muda secara rapi dan hindari menumpuknya terlalu padat agar tidak merusak tekstur dan penampilannya. Terakhir, materi keenam adalah olahan microgreen selada merah. Berbagai macam olahan microgreen selada merah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah salad atau hidangan pembuka. Yang kedua adalah selada merah sebagai hiasan makanan. Berikutnya yang ketiga, selada merah juga dapat dijadikan smoothies atau jus hijau. Dan yang terakhir, selada merah juga dapat dijadikan topping untuk roti ataupun sandwich. Sekian presentasi saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.